Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Nur Arifah, mahasiswa magang dari UMS. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang bahasa Indonesia. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya nanti presensi akan saya share di grup ya setelah pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang teks slogan, iklan, dan poster. Nah, di sini ada yang tahu teks iklan, slogan, dan poster itu yang bagaimana? Saya jelaskan ya kalau tidak ada yang tahu. Share screen. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah terlihat? Ya. Siapa yang ingin membaca pengertian teks iklan, slogan, dan poster? Fatan, coba dibaca. Teks iklan adalah teks yang mendorong membujuk khayalan agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, pengertian teks slogan, iklan, dan poster seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Jadi setiap teks itu mempunyai unsur-unsur tersendiri. Yang pertama, teks iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Jadi seperti di televisi yang mengiklankan suatu produk. Jadi ada gambar, kata-kata, unsur gerak, dan suara. Nah, sedangkan slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Jadi hanya kata-kata saja seperti jangan membuang sampah sembarangan. Jadi cuman kata-kata saja. Yang selanjutnya poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata seperti yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya cara menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, temukan ide yang disampaikan. Yang ketiga, susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Selanjutnya, pola-pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, judul atau nama. Jadi di bagian ini itu berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Jadi bagian ini itu terpenting dari iklan karena nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan itu harus memiliki daya tarik tersendiri supaya orang itu mau membeli produk kita. Yang kedua, tubuh iklan. Bagian ini berisi tujuan produk, jasa, atau kegiatan tersebut yang diiklankan. Yang ketiga, nama dan alamat. Pengiklanan bagian ini merupakan informasi tambahan yang juga sangat penting. Karena kalau kita mengiklankan suatu produk tapi tidak ada
alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti kan tidak bisa kita membeli barang tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks iklan. Jadi, kebahasaan teks iklan itu harus persuasif. Persuasif itu meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Yang kedua, kalimat imperatif. Jadi yang digunakan iklan ini berwujud imperatif, merupakan permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Contohnya, ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, dan sebagainya. Yang ketiga, memuat fakta, opini iklan yang baik harus mengandung fakta. Jadi harus fakta, tidak boleh opini, karena ini kan teks iklan. Iklan kan kita meyakinkan atau membujuk pembaca akan membeli produk kita. Jadi harus fakta. Selanjutnya, kaidah kebahasaan slogan. Jadi memiliki ciri khas yang menarik, mudah dipahami, bersifat persuasif, intinya itu singkat dan jelas, dan menarik, mudah diingat, menjelaskan visi misi. Seperti jangan membuang sampah sembarangan, itu kan kita hanya kata-katanya hanya sedikit, tapi kan mudah dipahami dan berisi ajakan kebaikan. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaan poster. Poster ini singkat dan jelas, memiliki daya pikat, kata-kata yang digunakan efektif, sugestif, dan mudah diingat. Ini efektif itu artinya tidak menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi sugestif itu untuk menggugah masyarakat untuk mengikuti isi tujuan poster. Yang ketiga, cenderung memiliki gambar yang menarik dan memikat. Kalian tahu poster kan? Jadi kalau poster itu kan ada gambar, terus ada tulisan. Jadi tulisannya hanya sedikit, tapi yang mendominasikan gambar. Itu namanya poster. Selanjutnya, penulisan teks iklan. Yang seperti tadi ya, menggunakan kalimat persuasif yang membujuk atau mempengaruhi. Jadi seperti contoh di samping, itu kan iklan sabun Nuvo. Jadi kan kita kan disuruh membeli sabun tersebut. Nah, jadi kita harus menggunakan bahasa yang familiar, bahasa yang digunakan masyarakat. Nah, menggunakan kata yang khas dan unik, menjelaskan keunggulan barang tersebut. Dan yang kelima, memberikan gambar yang jelas tentang produk. Jadi kalau kita mengiklankan suatu produk, kita harus jelas produk itu apa, terus menggunakan kata-kata yang familiar untuk menarik pelanggan supaya membeli produk kita. Yang selanjutnya, penulisan slogan. Nah, jadi hal yang pertama, tentukan masalah yang akan dijadikan slogan atau poster. Tentukan informasi atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga, daftar kata-kata yang sesuai dengan tujuan penulisan slogan. Yang keempat, pilihlah kata-kata yang menarik dan tepat. Contohnya, seperti tadi kan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jaga kebersihan berarti menjaga iman. Yang kedua, lingkungan sekolah bersih, siswa-siswa jadi cermat. Yang ketiga, menjaga kebersihan demi generasi masa depan yang cerah. Nah, ini kan hanya kata-katanya hanya sedikit, tapi mempunyai pesan mengajak pembaca untuk melakukan hal yang baik. Nah, yang terakhir, penulisan poster. Jadi poster itu menggunakan bahasa yang mudah dan dipahami, berisi singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, dikombinasikan dengan bentuk gambar. Yang keempat, harus menarik minat khayal. Nah, seperti contoh yang di samping ini, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Nah, ini kan didominasi dengan gambar juga kan, sama yang sampingnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi poster ini lebih mendominasinya itu gambar. Jadi tulisan hanya beberapa, tapi yang lebih mendominasinya gambar. Nah, selanjutnya kesimpulannya, jadi iklan itu yang seperti di televisi, jadi terdiri dari gambar, kata-kata, dan unsur gerak dan suara. Yang slogan hanya mengutamakan unsur kata-kata saja. Yang poster mengutamakan gambar dan kata-kata yang sering dipajang di tempat umum. Ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas?
Jika tidak ada pertanyaan, setelah ini saya beri tugas ya, saya share di grup, dikerjakan tepat waktu. Nanti kalau tidak ada yang paham bisa WA saya ya. Pelajaran hari ini selesai, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.